Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Sadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 34. Bapak Ketua dan jajaran pengurus masjid yang kita hormati, orang-orang tua kita, ya, terdiri dari bapak dan ibu kita yang kita muliakan. Umumnya jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah selalu kita himpun kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Bila kita hitung, kata Allah sudah pastikan bahwa kita tidak bisa menghitungnya. Kenapa tidak bisa menghitung? Karena saking banyaknya nikmat Allah. Berapa banyaknya? Gambarannya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 27. Jadi silakan nanti Bapak Ibu lihat. Luqman 27. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, lagi sehat Pak? Ibu-ibu lagi sehat? Alhamdulillah. Jadi malam kini waktu kita lah jam 8 seperempat. Ya. Judul yang diberikan oleh pengurus adalah kewajiban istri terhadap suami. Jadi ambo minta izin ke ibu-ibu kah? Ya. Lai boleh Bu? Boleh. Okey. Ya. Bapak Ibu, ayat yang kita bacakan tadi Allah tegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Karena laki-laki telah dilebihkan oleh Allah atas perempuan. Dan laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya untuk istrinya gitu. Maka wanita-wanita yang soleh adalah wanita yang taat kepada Allah, yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, sebagaimana Allah telah menjaganya gitu. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan, kata Allah, mereka itu akan durhaka, maka berikan kepada mereka pelajaran. Kalau diberikan pelajaran tidak mempan, pisah tempat tidur dengan mereka. Tidak mempan juga, wadribuhunna. Jadi laki-laki diberikan wewenang oleh Allah, pukullah mereka. Tapi tidak boleh sampai menyakiti Pak. Ya, pukul-pukul mendidik ya. Apabila mereka itu sudah taat,
maka kamu jangan mencari-cari jalan ya untuk menceraikannya gitu. Sungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Bapak Ibu yang kita muliakan, pertama kita garis bawahi dari ayat ini, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Kalau di kantor itu ada namanya pemimpinnya kepala kantor. Siapa yang berikan SK? Kalau kepala Kanwil Kemenak, SK-nya diterbitkan oleh Menteri Agama. Kemenak kota, kabupaten juga SK-nya dari Menteri Agama. Kalau gubernur, SK-nya mungkin dari Mendagri. Ya. Tapi untuk pimpinan keluarga, yaitu kakaknya kepala keluarga, SK-nya dari Allah. Main tinggi Pak. Dari Allah SK. Nah, surat An-Nisa ayat 34. Jadi kewajiban istri terhadap suami pertama menjadikan suaminya sebagai pemimpin di rumah tangga. Kira lebih satu Bu. Barek tanggung jawab awak Pak. Kita laki-laki barek tanggung jawab. Ya. Kalau kita tidak mengayomi orang yang kita pimpin, kita tidak berikan bimbingan dan pendidikan kepada mereka, lalu mereka bikin dosa atas hal yang mereka tidak tahu, dosanya kita pikul Pak. Kami yang mikul dosa ibu-ibu, ya, para suami. Ya. Kalau nyo bikin dosa akibat ketidaktahuannya dan ketidakpernahan suaminya memberikan bimbingan dan pendidikan gitu. Jadi para istri, pertama dia memang harus rela memberikan kepemimpinan kepada suaminya. Jangan biarkan dua matahari kembar di dalam sebuah keluarga gitu. Suami itu sudah dapat SK dari Allah untuk sebagai kakak. Lalu istri ingin pula jadi pemimpin di rumah tangga gitu. Nah, itu dua matahari kembar nih. Itu pertama. Yang kedua, istri harus taat kepada suami selama diperintah terhadap hal-hal yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak wajib taat kalau suami membawa kepada maksiat. Jadi Bapak Ibu yang kita muliakan, ibu-ibu sebenarnya jihad ibu-ibu pertama tampaknya di rumah, yang kedua jihadnya kok sederhana gitu, tetapi nanti bisa memilih dari pintu mas ibu-ibu ingin masuk surga. Itu hebatnya. Kami tidak doa terus. Ya. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha." Apabila seorang perempuan atau istri nyopaliaro solatnya yang 5 waktu kok, solatnya yang 5 kok, yang wajib kok, alun tambah sunat litropaah, yang wajib kok senya. Kemudian puasa di bulan Ramadan alun lo tambah sunat litro. Kemudian nyopaliaro, paratnya, kehormatannya, baik ketika suaminya ada di rumah maupun ketika suaminya tidak ada di rumah, nyopaliaro kehormatannya. Kemudian yang keempat, nyo memang taat kepada suaminya gitu.
Kalau itu ada pada seorang istri kampe-ampeknya tuh, ya, maka kelak di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, qilalaha, dikatakan kepadanya, wadkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan kamu masuk ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kamu ingini. Bebas memilih, Bu. Kan seketik sana tuh jihad ibu-ibu, ya nak. Kok sholat tuh 5 waktu saja, boleh kalau tambah aja sunat itu. Oh, luar biasa tuh. Ya. Kayak ibu-ibu siko kan. Mau dulu kan pernah lagi ya, namanya Bu, majelis taklim siko menggantikan Pak Gus kan. Salat sunat lakukan. Sebab ma tahu yang salat wajib aku, dan bahkan bisa kita pastikan gitu. Salat wajib kita insya Allah pasti tidak sempurna kita lakukan. Ya, pasti ada kekurangannya. Mungkin kekurangannya ada pada kaifiat salat. Mungkin kekurangannya ada pada bacaan solat, bacaannya yang kurang tapik. Ada Pak, selama Ramadan kok ada imam yang sobok dan bokat, tidak seperti imam wak tadi loh. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iz qala rabbuka. Jadi kayak itu yang baca Pak. Mungkin juga khusyuknya yang kurang gitu dari salat wajib awak kok. Maka salat sunat itulah penyempurnanya nanti. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian akan berkata kepada malaikat, wahai malaikat, unzuru fi salati abadi atammaha am naqassaha. Wahai malaikat, kamu periksa tuh salatnya hambaku, kata Allah. Apakah salatnya sempurna atau salatnya kurang? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Kalau kamu temukan salatnya itu sempurna, kamu catat sempurna. Jangan kamu kurang-kurangi, kata Allah. Malaikat memang tidak berani Pak mengurangi. Wa in kana taqasa minha syai'a. Tapi kalau engkau temukan kekurangan pada salat wajibnya itu, qala, Allah berkata lagi, unzuru hal li abdi min tatawwu. Kamu periksa lagi, apakah ada hambaku itu melakukan salat sunat? Kalau ada dia lakukan salat sunat, kata Allah, atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'i. Kamu sempurnakan kekurangan sholat wajibnya dengan sholat sunatnya. Aku ibu-ibu tadinya sholat 5 waktu saya paliaro tuh, ndak bolong-bolong di paliaro lo kaifiatnya, paliaro lo bacaannya, paliaro lo khusyuknya. Kemudian puasa Ramadan, kemudian kehormatan paliaro, taat pada suami. Ibu-ibu merdeka nanti memilih dari pintu mana saja ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang Bu? Senang Bu? Kami tidak dapat memilih kayak itu dah Bu. Tidak ada, tidak sebab di sana. Kami laki-laki bisa milih kayak itu masuk surga. Ya. Jadi oleh karena itu, ketaatan kepada suami itu menunjukkan hal yang penting. Bahkan kalau Ibnu Taimiyah berkata Pak, seorang istri dia ketaatannya lebih utamakan ketimbang kepada orang tuanya. Ibnu Taimiyah. Sekalipun di situ sebetulnya ada keseimbangan sana kita cari kan. Dalam hadis Rasulullah SAW katakan, lau amartu ahadan ayyas judali ahadin. Kalau sekiranya dibolehkan oleh Allah, aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain gitu. Kalau dibolehkan, ya. Kalau aku dibolehkan
memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha, sungguh-sungguh akan saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu menunjukkan besarnya hak suami atas istri itu. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kalau ibu sana tidak bisa lo kami bayangkan karajo ibu-ibu itu loh. Hampir 24 jam berputar karajo situ. Ya. Ada lo yang jadi pegawai, misalnya ibu-ibu kan bahkan banyak yang jadi pegawai. Pulang karajo tuh, ibu-ibu tidak langsung pulang doh. Kalau melewati pasar, singgah lo di pasar lo. Bali lo lu yang tadi masak beko. Tiba di rumah mungkin buka se baju dinas tu, langsung ke dapur. Basiangi apa yang di Bali tadi. Langsung lo dimasak. Rupalah tiba lo tu makan lo bersama oleh keluarga kan. Tu beko piring lah kumuh lo, galih lah kumuh lo, sendok lah kumuh lo. Kerja oleh bu. Mencuci le kan. Jadi gitu. Jadi karena ibu-ibu kok sebetulnya sangat sibuk gitu. Sangat sibuk. Tu kami pak-pak memahami lah tuh. Tinggalnya pak-pak kok ndak adanya berang-berang saya ke ibu-ibu dah. Ya. Kalian ada berang-berang nak pak? Tapi kalau tiba waktu berang-berang pak, ya, dek ibu-ibu ndak lewat tuh. Ya. Jadi suami yang secara globalnya sebetulnya kan dalam rangka memberikan suatu pelayanan oleh istri kepada suami itu kan meliputi 3 hal. Pertama, pelayanan di dapur, itu masalah makanan. Kedua, pelayanan di sumur, itu masalah kebersihan, ya nak. Yang ketiga, masalah di kasur gitu. Dari yang 3 itu sebenarnya yang lebih khusus itu adalah yang di kamar. Itu yang lebih khusus. Kalau yang di dapur, kalau pembantu nak masak, masakan pembantu halal dimakan suami. Ya. Halal pak. Ibu lah siapkan bahan-bahan kuah. Ibu capek kan? Ndak bisa memasak doh. Lalu ngecek ke pembantu, tolong masak bekoyo. Bare di sinan, ikan di sinan, daging di sinan, sayur di sinan. Masak bana, perhatikan bana elok-elok masak tu. Ya, seimbangkan resep-resepnya tu seimbangkan. Jadi ibu cek pembantu. Akhirlah masak lah pembantu, lah sibuk. Lah selesai masak, lah dihidangkan ke meja makan. Lai halal dimakan oleh suami? Halal. Lai halal dimakan oleh anak-anak? Halal. Ya. Kalaupun misalnya ndak ada pembantu doh, ibu ndak bisa masak sekali-sekali, balik saya ke rumah makan. Ya, tetap halal tuh. Tetap halal. Betul ya cuma cuci. Ndak talok deh ibu-ibu mencuci doh. Bisa antan pakaian dia kau ndak suruh japui saya ke laundry tu. Barasia baju apa lah siap lah digosok sekali. Halalnya dipakai dia pak. Tapi kalau yang di tempat tidur ndak bisa diwakilkan ke pembantu dah. Ya, bisa dah. Nyobali ke tempat lain haram. Ya, ingin bali pak, awak haram tu. Mangga membali itu misalnya kan, ada seorang lewat, ya, seorang padusi lewat, ingin basi sedekah saya gitu. Sedekah saya pak ndak bali pak doh, ambo sarahan, tetap haram tu. Ya. Tu kok memang yang khusus kok pak. Kok khusus. Kalau yang khusus kok tidak kalau nyotolak-tolak lo di istri kan, itu yang sering menimbulkan kedongkolan di pihak suami. Kalau suami mendongkol dalam sebuah hadis Nabi katakan, iza da'ar rajulum ra'atahu ila firashihi falam ta'tihi
fabata bana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak sehingga dia tidak mendatangi tempat tidur suaminya tadi, suami tidur dalam keadaan marah, maka malaikat melaknatnya sampai subuh, melaknat istri sampai subuh. Oh, tu bayonya bu, tu ndak ambo ngecek debuah Nabi. Kalau ibu protes ke Nabi, ambo sekadar nyampaikan saja. Jadi bapak-bapak nanti kalau ada istri awak yang nolak-nolak, awak butuh anak kau tapi nya nolak, nah laknat malaikat kau, ya, sampai subuh. Itu dalam satu hadis pak. Kalau dalam hadis lain, ya, apabila seorang istri menolak permintaan atau ajakan suaminya, maka Tuhan yang di langit akan melaknatnya sampai suaminya ridho. Kalau 7 hari baru ridho suami, berarti selama 7 hari itu awak dilaknat Allah gitu. Batu bu, barek bu. Nah, tapi iko ibadah paling besar, paling utama bagi ibu-ibu, juga bagi bapak-bapak. Nah, kalau misalnya ada alasan dari pihak ibu, ya nak diajak ada apa kan, ada alasan, kamu kok kan elok-elok, nah, insya Allah apa bisa narimo tuh, ya. Yang ndak lo karir napa kalau nah, kalau lagi kemukuan alasan insyaallah nah, Pak bisa nerimo dan dia tetap ridho kawak itu. Suatu kali datanglah seorang perempuan bertamu kepada Rasulullah. Lalu setelah selesai urusannya ya Rasul, ayo permisi lah. Terima kasih ya Rasulullah, ambo permisi pulang dulu. Sebelum dia izin dari Rasulullah pulang, Rasul bertanya, apakah kamu sudah punya suami? Sudah ya Rasul. Tolong engkau perhatikan betul suamimu, sebab suamimu itu adalah jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah sorgamu, sekaligus dia juga adalah nerakamu gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang kita hormati, kalau kita kutip misalnya kan ceramahnya Zainuddin MZ almarhum, ya nak, itu kan disampaikan oleh Zainuddin dalam ceramahnya. Ada suatu kisah kecilnya kan, seorang suami berpesan kepada istri, Bu, saya mau berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Selama saya dalam peperangan, kamu jangan keluar dari rumah. Baik bang, ya kan. Akhirnya pergilah suamiku perang. Besok datang utusan dari keluarga pihak istri, Bu, orang tua ibu sakit. Apakah ibu tidak mau menengoknya? Maaf ya Pak, suami ambo, bapasan ambo tak boleh keluar rumah doh. Kalau nyalun pulang dari medan perang. Sampean saja maaf ambo kepada ibu yang sedang sakit. Ambo doakan semoga ibu cepat sehat. Jadi pulanglah utusan tadi. 2 hari kemudian datanglah nyali, Bu, sakit ibu-ibu semakin parah. Kini sedang menghadapi sakratul maut gitu. Tidakkah ibu berkenan untuk menghadirinya, untuk mencaliaknya, menengoknya? Tetap jawabannya, ambo ndak boleh keluar adik suami ambo, kalau suami ambo belum pulang lagi. Yo, sampai maaf ambo kepada ibu. Pulang lo lah utusan kau lihat. Besoknya tiba lo lihat utusan tadi, Bu, ibu-ibu baru meninggal. Ya, lama meninggal ibu-ibu, tidak berkenan ibu untuk mencaliaknya gitu. Ya. Tetap jawabannya yang tadi. Suami ambo berpesan, ambo tidak boleh keluar rumah. Jadi ambo doakan semoga orang-orang yang menyelenggarakan itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berapa hari kemudian pulang suami dari medan perang. Lalu peristiwa itu diberitakan dan disampaikan kepada Rasulullah. Bahkan cik Rasul, dosa-dosa ibunya yang baru meninggal sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akibat
anaknya sangat taat kepada suaminya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang kita muliakan, sebetulnya sangat banyak kewajiban istri terhadap suami, begitu juga sebetulnya kewajiban suami terhadap istri itu seimbang, sebetulnya itu banyaknya itu seimbang. Tapi yang malam kini itulah yang kita bicarakan gitu. Jadi berdasarkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa istri pertama dia memang harus rela ya di bawah kepemimpinan suaminya. Sebab suaminya itu dapat SK dari Allah Subhanahu wa taala semenjak terjadinya ijab kabul gitu ya. Nah, semenjak walinya ya menyerahkan anak gadisnya kepada suaminya tadi ya. Nah, sejak itu SK itu ada ya. Nah, selama SK itu ada, maka istri harus taat kepada suaminya tadi. Selama suami membawa kepada hal-hal yang baik dan tidak wajib taat kalau suami membawa kepada maksiat dan dosa gitu. Ya. Nah, kemudian pelayanan, nah itu yang sangat utama pula, ya nak, sangat utama. Jangan sampai suami mendongkol akibat pelayanan kita yang kurang gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, nah, kalau kira-kira boleh minta izin kepada ibu-ibu tadi, ya, ya nak. Nah, jadi ada tanya Bu? Kadang boleh diserang deh ibu-ibu Pak. Kalau mau sampean kaji kok Ustaz surang laki-laki kok kalau majelis taklim tu Ustaz surang laki-laki Ustaz. Ustaz dia laki-laki mah itu kaji Ustaz sampean ya kan? Kok deh itu minta dia pengurus Bu. Ya. Nah, ada tanya Pak. Nah, ada Bu. Pas Bu. Jadi Bapak Ibu di dalam hal ketentuan-ketentuan yang dibikin oleh Allah dan Rasul dalam surat Al-Ahzab ayat 36 itu tidak, kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan suatu urusan bagi kita orang Islam, kita tidak punya pilihan kecuali sami'na wa ata'na demi kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Terima kasih atas seluruh perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.